Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penampilan. Arena pertarungan adalah area paling populer di dalam Akademi Dalam. Biasanya berbicara, area arena pertarungan yang agak berdarah adalah keberadaan yang berlawanan dengan atmosfer Akademi. Namun, Akademi Dalam ini tidak menghindari konflik semacam ini. Namun, harus dikatakan bahwa keputusan Akademi Dalam adalah keputusan yang bijak. Keberadaan arena pertarungan mengakibatkan murid-murid Akademi Dalam berbeda dengan murid-murid Akademi lain yang hanya tahu bagaimana bertarung di permukaan. Jika siswa dari kelompok terakhir jatuh ke dalam pertempuran hidup dan mati yang brutal, kaki mereka akan gemetar. Karena mereka dikelilingi oleh wilayah paling kacau di benua itu, jenis siswa yang tidak memiliki pengalaman dengan perkelahian berdarah kemungkinan akan memiliki peluang melawan mereka jika mereka jatuh ke wilayah sudut hitam. Ini adalah sesuatu yang Akademi Jianan, yang memiliki cukup banyak konflik dengan wilayah sudut hitam, setiap tahun, tidak bisa lebih yakin. Di bawah prasyarat memiliki banyak hadiah, energi api, di arena pertarungan, akan ada banyak siswa yang bertarung di tempat itu. Meskipun kebanyakan orang ingin memuaskan keinginan mereka dan membuat terobosan dari pertarungan, bisa mendapatkan hadiah tambahan selain peningkatan pengalaman bertarung adalah sesuatu yang semua orang sangat senang terima. Arena pertarungan bisa digambarkan memiliki orang sebanyak gunung dan lautan. Suara dan berbagai raungan dari dalam adalah sesuatu yang bisa didengar dengan jelas bahkan jika seseorang berada dalam jarak 100 meter. Arena pertarungan penuh sesak, dan dipenuhi dengan jumlah yang tak terhitung jumlahnya tanpa kecuali. Jika seseorang melihat sekilas, dia akan dapat melihat massa hitam di kepala manusia. Suara yang sangat bising didengung di telinga mereka, seperti suara bor yang mengerikan, menyebabkan kepala beberapa orang yang tidak terbiasa dengan suara tersebut merasakan sakit yang membengkak. Arena pertarungan yang sangat besar ini memiliki cukup banyak platform yang cukup besar. Namun, lebih dari setengah dari kerumunan manusia hari ini telah mengerumuni salah satu platform. Riak kuat yang meletus dari tabrakan keras menyebabkan banyak tangisan dan raungan yang kuat memenuhi seluruh arena. Chief, habisi dia. Biarkan siswa baru bajingan itu tahu seberapa kuat, geng putih, kita. Beberapa siswa yang mengenakan lencana serupa di galeri tontonan di luar medan pertempuran memandangi pemimpin mereka di arena yang sangat diuntungkan dalam pertempuran tersebut. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mereka berteriak keras. Selain berteriak dengan keras, beberapa dari mereka tidak bisa menahan tawa ke arah sekelompok besar orang di sisi lain dari galeri tontonan. Melihat kerumunan manusia di galeri pengamatan di sisi berlawanan, orang dapat melihat bahwa pemimpinnya adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian hijau. Wanita muda itu sangat cantik, tetapi hal yang benar-benar membuat hati orang-orang tersentuh adalah sikapnya yang unik seperti teratai. Alasan mengapa medan pertempuran ini dapat menarik lebih dari setengah penonton arena pertarungan adalah sebagian karena penampilan dan sikap wanita muda ini. Meskipun mereka mengalami kerugian besar di medan pertempuran, wajah tenang wanita berpakaian hijau itu masih tenang. Namun, alis halusnya mengandung beberapa kecemasan. Berdiri di belakang wanita muda berpakaian hijau adalah sekelompok besar siswa yang mengenakan lencana serupa di dada mereka. Beberapa amarah memenuhi wajah mereka ketika mereka mendengar ejekan dan ejekan yang dikirim dari sisi lain. Namun, karena situasi di pihak mereka yang miskin, mereka hanya bisa menelan kutukan keras yang telah mencapai mulut mereka. Sun Er, sepertinya Wu Hao bukan tandingan Bai Sheng. Orang ini benar-benar terlalu impulsif. Seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian merah dan memiliki sosok panas berdiri di samping wanita muda berpakaian hijau. Ketika dia melihat sosok manusia jatuh ke dalam kerugian besar di arena,
Senyum pahit tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya yang agak putih pucat saat dia berbicara kepada wanita berpakaian hijau di sisinya. Sun Er mengangguk sedikit. Dia perlahan mengencangkan tangannya yang halus. Murid-murid berair itu terfokus pada medan pertempuran untuk waktu yang lama sebelum dia dengan lembut berbicara. Meskipun Wu Hao baru-baru ini berhasil menembus bintang 9 Dadoshi, jarak antara kedua belah pihak terlalu banyak. Jika itu benar-benar tidak dapat bekerja, aku akan menggantikannya. Anda ingin mengambil tindakan secara pribadi. Hu Jia kaget saat mendengar ini. Ada sangat sedikit orang yang benar-benar bisa memahami kekuatan Sun Er. Ini karena nona muda di depan selalu menunjukkan sikap tenang dan jelas itu tidak peduli situasi apa yang mereka hadapi. Seolah-olah dia memiliki jumlah kartu tersembunyi yang tidak terbatas. Aku tidak bisa membiarkan Xiao Yan gegem melihat Panes Gate, dia Jack sedemikian rupa saat dia kembali. Sun Er tersenyum tipis. Suaranya yang lembut, bagaimanapun, membawa beberapa sikap dingin yang acuh tak acuh. Awalnya aku ingin meninggalkan Bai Sheng itu untuk Xiao Yan gege. Sekarang, bagaimanapun, aku takut aku harus menjadi orang pertama yang merawatnya. Kata-kata Sun Er ini membuatnya tampak seolah-olah menjaga Bai Sheng, yang kekuatannya telah mencapai bintang Douling, tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan. Jika orang biasa yang mengatakan ini, Hu Jia pasti akan tertawa mengejek. Namun, ketika dia melihat sikap tenang Sun Er, tidak ada keraguan sedikit pun yang muncul di benaknya. Dia mengangguk sedikit, berbalik dan mengarahkan pandangannya ke pertempuran di bawah. Gerbang Pan. Faksi yang didirikan Xiao Yan? Beberapa sosok manusia bersandar di rel, di dalam arena pertarungan, yang memiliki pemandangan yang bagus. Mereka mengamati pertarungan di bawah. Ketika mereka mendengar suara, salah satu dari mereka tanpa sadar sedikit tercengang saat dia berbicara. Iya. Panes Gate adalah faksi yang awalnya didirikan oleh siswa baru. Sekarang, setelah beberapa kali terserap, ternyata cukup banyak juga siswa yang lebih tua di sana. Benar bahwa pemimpin mereka adalah Xiao Yan. Rambut panjang berwarna perak tergerai lembut, dan warnanya yang cerah membuat mata seseorang terasa sedikit sakit menusuk. Han Yu melirik Lin Xiuya yang agak terkejut dan yang lainnya sebelum berbicara. Hehe, orang ini sangat berbakat. Dia baru berada di akademi dalam selama setengah tahun, tapi dia sudah memiliki pencapaian seperti itu. Lin Xiuya tertawa, namun, dari tampilan situasi di bawah, Panes Gate tampaknya telah dirugikan. Murid baru itu mungkin memiliki serangan yang tajam dan membawa aura pembunuhan yang langka, tapi jarak antara dia dan Bai Sheng terlalu besar. Bagaimanapun, dia sudah cukup mengesankan karena mampu memaksa Bai Sheng untuk berkutat hanya dengan mengandalkan kekuatannya di puncak kelas Dadoshi. Saya telah menerima beberapa informasi kemarin. Orang itu Liu Qing tampaknya telah mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Sheng itu. Awalnya, Bai Sheng menjadi sedikit takut karena kemenangan Xiao Yan dalam kompetisi penyulingan pil dengan Han Xian. Tidak ada masalah selama periode waktu sebelumnya. Namun, setelah Liu Qing mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Sheng, yang terakhir menjadi sombong ini. Seseorang harus mengatakan bahwa ada beberapa trik yang terlibat. Di satu sisi, mata Yan Hao tiba-tiba melirik ke sisi lain arena pertarungan saat dia berbicara sambil bercanda. Meskipun dia memiliki penampilan luar yang kasar, hatinya jauh lebih teliti daripada orang lain. Xiao Yan juga memiliki konflik dengan Liu Qing. Lin Xiuya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara karena terkejut ketika dia mendengar ini. Tidak persis. Namun, ada beberapa konflik antara Xiao Yan dan Liu Fei. Ini bukan seolah-olah Anda tidak tahu tentang kesempitan pikiran wanita itu. Yan Hao berkata dengan lemah. Suaranya tampak mengungkapkan penghinaan terhadap Liu Fei. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton.
Melihat Xiaoyan, dia tampaknya bukan seseorang yang suka diintimidasi. Meskipun kekuatannya hanya sebesar Dadoushi, bahkan aku mendapat perasaan berbahaya saat mengamatinya. Saya pikir dia menyembunyikan kemampuannya dalam-dalam. Lin Xiuya tertawa pelan. Tangannya memegang pagar sementara tatapannya secara acak melayang ke tempat di mana Yan Hao telah melihat sebelumnya. Di tempat itu, ada sosok manusia samar-samar berdiri dalam bayang-bayang. Aura mendominasi tajam samar, bagaimanapun, memungkinkan Lin Xiuya dan yang lainnya untuk mengenali siapa orang itu. Yan Hao juga tersenyum. Senyumannya tampaknya memiliki antisipasi dari keduanya yang bertabrakan secara langsung. Han Yu di samping, bagaimanapun, merajut alis cantiknya sedikit. Segera, dia menghela nafas tak berdaya saat dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke pertarungan panas yang berapi-api. Bang! Sosok manusia merah dan putih bergegas di dalam medan pertempuran dengan cara seperti kilat. Akhirnya, mereka muncul seperti dua bintang jatuh yang tiba-tiba bertabrakan di udara. Segera, dua doukis yang kuat meledak tiba-tiba. Di bawah kekuatan yang kuat ini, bahkan tanah yang keras tidak dapat menerimanya dan garis retak terbentuk. Kiang! Suara logam bening yang membawa percikan terdengar dari tempat keduanya bertabrakan. Pedang berat berwarna darah dan tombak panjang berwarna kuning tua bertabrakan dengan hebat satu sama lain. Ria kuat yang terlihat dengan mata telanjang melonjak secara eksplosif. Itu segera bertabrakan dengan tubuh kedua orang itu. Bang! Bang! Di tengah suara yang dalam, langkah kaki kedua sosok manusia itu mundur. Namun, sosok manusia berwarna putih hanya mengambil dua langkah mundur sebelum dia menegakkan kakinya. Dengan suara teredam lembut dan goyangan bahunya, dia menyelesaikan kekuatannya. Dibandingkan dengan sosok manusia berwarna putih, sosok manusia berwarna merah jauh lebih menyedihkan. Dia tidak hanya mundur 7 atau 8 langkah, tetapi jejak darah merah cerah juga tumpah dari sudut mulutnya saat langkah terakhirnya jatuh. Kinya berfluktuasi tidak teratur. Jelas, dia telah menerima cedera internal yang cukup serius. Chief, bagus! Ketika mereka melihat sosok manusia berwarna merah dipaksa mundur dan memuntahkan darah, sekelompok anggota dari geng putih di galeri menonton tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi gelombang sorak-sorai. Segera, ada lebih banyak ejekan yang diberikan kepada Pan S Gate di sisi berlawanan, membuat marah semua anggota Pan S Gate sampai ekspresi mereka menjadi hijau. Anak nakal yang liar dan sombong. Kamu benar-benar ingin menantangku ketika kamu hanya seorang bintang 9 Dadoushi? Anda benar-benar terlalu percaya diri. Bai Sheng mengayunkan tombak kuning tua miliknya dan meletakkannya sedemikian rupa sehingga miring ke arah tanah. Sudut mulut Bai Sheng terangkat ketika dia mendengar sorakan seperti guntur dari sekitarnya. Dia berkata sambil tersenyum dingin, di mata orang yang benar-benar kuat, Pan S Gate, milikmu hanyalah badut yang hanya melompat-lompat. Jadi bagaimana jika Anda bisa mendapatkan energi api? Tidak peduli berapa banyak energi api yang Anda miliki, Anda hanya akan menjadi domba gemuk besar di mata orang lain jika Anda tidak memiliki kekuatan. Pei! Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Wu Hao. Dia memiliki wajah yang gelap dan serius saat matanya menatap senyum dingin Bai Sheng dengan kilatan darah. Cara itu seperti binatang buas yang haus darah. Di bawah fokus ekspresi semacam ini, bahkan Bai Sheng merasakan sedikit kedinginan di tubuhnya. Cahaya darah melintas di mata Wu Hao. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah membuat resolusi tertentu. Tangannya mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia perlahan menarik garis dengan darah segar di pedang berat berwarna darah. Mengikuti noda dengan darah, pedang berat berwarna darah memiliki warna merah tua yang samar-samar muncul. Kemerahan ungu yang aneh juga secara bertahap menyerbu wajahnya.
Bai Sheng sedikit mengernyit saat melihat tindakan aneh Wu Hao. Dia mengambil tombak panjang di tangannya dan mengarahkannya ke Wu Hao dari kejauhan. Saat Wu Hao bersiap untuk mengaktifkan kartu truf terakhirnya ke level berikutnya, sosok cantik berwarna hijau tiba-tiba melintas dan muncul di medan pertempuran dengan cara yang gesit. Tangannya yang seperti batu giok putih sempurna menepuk pundaknya dengan lembut. Segera, energi liar dan kekerasan yang bergulir di dalam tubuh Wu Hao menjadi tenang. Biarkan aku yang mengambil alih. Suara lembut menyebabkan Wu Hao terkejut. Dia menatap pinggang halus seperti pohon willow di depannya. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku bisa menanganinya." Sun Er melirik ke arah Bai Sheng sebelum segera menoleh dan merajut alis cantiknya saat dia menatap Wu Hao yang bersikeras. Di bawah tatapan tenang mantan, Wu Hao langsung dikalahkan. Dia tertawa terbahak-bahak dan hanya bisa dengan lembut berkata, "Hati-hati." "Mengapa? Apakah Panes Gate tidak punya siapa-siapa? Mereka benar-benar ingin mengizinkan seorang wanita keluar? Di mana Xiao Yan? Mengapa saya tidak melihat sedikit pun jejaknya saat ini? Jangan bilang dia takut." Bai Sheng tanpa sadar mengejek dan tertawa ketika dia melihat bahwa Sun Er adalah orang yang telah melintas ke medan pertempuran. "Xiao Yan geget tidak perlu bertindak untuk menangani Anda." Sun Er dengan lembut berkata. Sikapnya yang seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir membuat cukup banyak orang di galeri tontonan merasa terkejut. Hanya aura santai di hadapan lawan yang kuat ini menyebabkan beberapa orang meningkatkan pemujaan mereka terhadap wanita berpakaian hijau di medan pertempuran ini berkali-kali. Namun, saat mereka berseru atas aura Sun Er ini, mereka tanpa sadar merasakan kebencian terhadap Xiao Yan yang tidak menunjukkan dirinya. Sebagai seorang pria, dia benar-benar membiarkan seorang gadis melangkah maju. Apakah semua anggota Panes Gate ini sombong? Jumlah mahasiswa baru tahun ini benar-benar memiliki sikap terburuk di antara semua yang datang dalam beberapa tahun ini. Bai Sheng tidak bisa membantu tetapi menjadi marah ketika dia dipandang rendah oleh seorang wanita, terutama yang cantik. Sun Er terlalu malas untuk membalas kata-katanya kali ini. Cahaya berwarna emas secara bertahap melonjak di tangannya yang halus. Energi kuat yang terkandung di dalamnya diam-diam menyebabkan cukup banyak orang mengeluarkan "ya" yang terkejut. Kejutan melintas di wajah Bai Sheng ketika dia melihat cahaya berwarna keemasan di telapak tangan Sun Er. Segera, dia tertawa dingin. Dia mengayunkan tombak panjangnya, dan douki berwarna kuning tua yang kaya dan kuat menyelimuti itu. Cahaya keemasan dan cahaya kuning tua di medan pertempuran semakin terang. Sesaat kemudian, kedua lampu tersebut berkedip pada saat bersamaan. Akhirnya, mereka menembak secara eksplosif di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, mereka bertemu di udara. Namun, saat semua orang mengira tabrakan ganas akan sekali lagi meletus, suara samar guntur bergema samar-samar di dalam arena pertarungan. Begitu suara gemuruh muncul, bayangan berwarna hitam tiba-tiba muncul di antara dua kelompok cahaya yang akan melakukan kontak. Kedua tangan terulur seperti kilat sebelum mereka menempelkan diri di bahu kedua belah pihak. Kekuatan lembut adalah yang pertama keluar, dengan lembut mengguncang Sun Er sampai dia melayang kembali ke tepi lingkaran pertempuran. Segera setelah ini, tangan lain yang melakukan kontak dengan Bai Sheng tiba-tiba melepaskan kekuatan ganas yang mengguncang yang terakhir sampai kakinya buru-buru mundur. Munculnya bayangan belakang berwarna hitam serta Sun Er dan Bai Sheng yang diguncang dengan paksa adalah sesuatu yang terjadi hanya dalam sepersekian detik. Kebanyakan orang hanya merasa penglihatan mereka menjadi sedikit kabur. Segera, mereka melihat dua sosok manusia yang dipaksa mundur dengan tatapan tertegun. Wajar saja, menjadi liar dan arogan membutuhkan modal untuk menjadi liar dan arogan. Jika pemimpin Bai Sheng merasa bahwa Anda tidak bisa lagi hanya duduk dan menonton, maka saya, Xiao Yan, bisa bermain dengan Anda.
tidak akan bertengkar dengan seorang wanita hanya menyebabkan Anda kehilangan status Anda. Tawa samar tiba-tiba terdengar di dalam arena. Semua orang terkejut. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan segera menatap sosok manusia berjubah hitam yang tanpa sadar muncul di medan pertempuran. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Bayangan berwarna hitam di medan pertempuran dengan cepat menjadi nyata. Sosok manusia berjubah hitam mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah tersenyum yang lembut dan tampan. Namun, siapapun bisa melihat bahwa ada niat membunuh sedingin es di bawah senyuman ini. Sekarang pertunjukan yang menyenangkan akan segera dimulai. Mata Lin Xiuya tiba-tiba cerah saat dia bersandar di pagar di sudut arena pertarungan. Tatapannya tanpa sadar beralih ke tempat bayangan itu berada. Sosok manusia yang tersembunyi di tempat itu tampaknya telah meluruskan tubuhnya saat ini. Aura sombong yang tajam diam-diam menjadi lebih intens. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.